Halo kawan, selamat datang di Giotanza Bercerita. Ini adalah video pertama saya dan hari ini kita akan bercerita tentang cara menulis cerpen. Nah, mungkin sebagai seorang penulis, cerpen adalah salah satu media yang sering kita geluti sehari-hari. Walaupun kadangkala kita bingung bagaimana cara membuat cerita yang bagus. Nah, seringkali kita berpikir untuk membuat cerita yang bagus itu haruslah yang sangat memorable, harus berkesan, harus istilahnya itu wah. Tapi pada nyatanya, cerita yang bagus adalah cerita yang selesai ditulis dan pembaca bisa memahaminya. Itu ya yang menjadi kunci sukses seorang cerpenis. Walaupun novelis juga bisa, bahkan content creator pun juga bisa menerapkannya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk menuntaskan karya tersebut. Bisa kita sesuai dengan style kita ataupun dengan step by step yang sudah tersebar di jagat maya. Di sini saya cuma berbagi pengalaman bagaimana menulis cerpen. Mungkin bagi teman-teman penulis, cerpen itu harus memiliki struktur sendiri. Harus ada pembukaan, perkenalan, konflik, terus ada klimaks dan penutup. Apakah harus itu semua sesuai? Kalau bisa harus, tapi tidak menutup kemungkinan urutannya bisa terbalik, bisa diacak ataupun sesuai dengan keinginan kita. Yang paling penting, yang sangat krusial adalah apakah pembaca mampu memahaminya. Ingat, kalau kita menulis sejatinya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk yang mau membaca. Dan yang mau membaca bukan hanya kita, tapi semua orang. Nah, tantangannya di situ. Menulis harus memiliki alurnya tersendiri. Tidak harus plek, pekeplek, tapi nyaman. Acak apa-apa, tetapi pembaca bisa menikmati alur yang kita sajikan. Anggap saja kita menulis cerpen seperti mengobrol seperti saat ini. Kita mengobrol kepada teman waktu kita cangkruk di warkop ataupun di perpustakaan ataupun tempat lain. Ajaklah membaca sebagai teman diskusi. Maka posisikanlah mereka membaca sebagai orang yang akan mengetahui alur cerita. Cerita itu harusnya memiliki makna yang setidaknya bisa kita pahami. Terserah, maknanya bisa moralis ataupun kadang gak jelas atau bagaimana, selama pembaca memahami. Itu yang paling penting. Memahami yang seringkali kita lupa. Banyak sekali penulis yang mengejar jumlah kata yang, kalau sekarang kan ada ini ya, minimal jumlah kata yang kalau mencapai itu akan mendapatkan bayaran. Gak masalah sih aslinya. Cuma sebagai pembaca kita akan berpikir, kok ceritanya dipanjang-panjangin sih? Ibarat kalau kita nonton sinetron, seharusnya udah tuntas tapi dipanjang-panjangin sehingga pembaca mengalami kebosanan. Kalau nonton sinetron pasti teman-teman akan merasakan, kok ceritanya jadi gak jelas gini ya, perasaan dulu gak kayak gini. Nah, itu sama juga terjadi di kepenulisan. Makanya cerita yang bagus adalah cerita yang dituntaskan, baik itu singkat ataupun panjang, selama memiliki alur yang jelas. Itu yang paling penting.
Mungkin itu saja. Jika ada kurang atau lebihnya bisa tulis di kolom komentar. Silahkan mampir, silahkan komen ataupun like. Syukur-syukur kalau subscribe channel ini. Saya Kiyota bisa pamit. Salam.